Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Kita bakal lanjutin inventory system buat video kali ini, kelanjutan dari 2 video sebelumnya. Jadi kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman atau iseng pengen nonton, feel free to like, share, komen, atau subscribe. Terima kasih banyak. Oke, kemarin kita udah lihat inventory GUI kita dengan grid container ini kan, udah ada isi slotnya. Jadi kita udah punya ini, kita udah punya tasnya kan. Jadi sekarang kita tinggal taruh ini ke mapnya. Nanti dari map playernya bakal aktifin gitu rucksacknya apa tasnya. Nah, jadi aku pengen kenalin ke teman-teman satu node yang namanya canvas layer. Jadi canvas layer ini fungsinya itu buat nge-canvas gitu. Jadi misalnya nih, misalnya ini playernya jalan tuk, tapi kanvas ini tetap ada di kamera gini, diem doang gitu, tuk. Jadi misalnya playernya jalan, karena kamera itu kan ngikutin player ya, jadi dia tuh tetap ngikutin player gitu. Jadi tuh canvas layer itu fungsinya buat menampung semua UI yang ada di layar, tapi bukan macam player, bukan map gitu. Jadi bukan yang ada di game. Jadi contohnya nih kayak kalau di game farming misalnya jam. Nah, terus kalau misalnya kita bayangin kan ada kayak health, stamina bar gitu, terus ada tombol misalnya pencet apa, terus di bawah ada yang kayak item tinggal dipencet-pencet. Nah, itu semua ada belong to canvas layer karena dia kayak nempel gitu kan di kamera, dia nggak berpengaruh sama player sama map, itu dia nggak berpengaruh, cuma nempel aja gitu ke kamera. Nah, itu canvas layer. Nah, kita udah punya canvas layer kita, terus tinggal diklik canvas layernya biasa, terus instantiate child scene, kita ambil tas kita inventory GUI. Dan kita bisa lihat di sini gede banget ya. Jadi teman-teman, aku pengen mungkin kayak rada bingung dengan canvas layer, jadi aku pengen fokusin ke sini nih teman-teman. Jangan fokus ke mapnya nih, aku hide dulu mapnya, playernya. Nih kalau bisa dilihat ada kayak kotak nih, biru tipis ini nih, membentuk kotak kayak gini kan, kayak kotak. Nah, ini canvas layer. Jadi teman-teman bayangin kamera terus mau ditaruh di mana gitu itemnya, UI-nya. Misalnya kalau misalnya kayak stamina bar, health bar biasanya kan di pojok kiri atas gitu, atau misalnya time mungkin di kanan atas gitu kan, kayak contoh di bawah ini nih. Nah, jadi aku pengen memposisikan inventory GUI ku ini kayak mungkin di tengah-tengah sini, di tengah-tengah aja kayaknya bagus di tengah-tengah. Jadi coba kalau misalnya pengen dilihat, nah tuh, ini kenapa nggak ada playernya, kan aku hide ya. Jadi kalau misalnya playernya aku nyalain lagi kayak gini, nah tuh teman-teman bisa lihat dia persis di atas kepalanya aku, karena udah aku atur di tengah-tengah kamera. Jadi nih, misalnya let's say aku taruh di sini. Nah, harusnya munculnya di kiri atas kan. Coba kita play. Nah, di kiri atas kayak gini. Jadi dia nggak akan gerak kemana-mana tuh, karena dia nempel ke kamera, posisinya di situ aja. Nah, kita udah punya si rucksack kita ini. Aku balikin dulu guys. Nah, aku pengennya di sini. Oke, kita udah menyesuaikan posisi si tas itu di posisi yang kita inginkan. Sekarang kita ke inventory GUI dan kita akan nge-script. Dari inventory GUI-nya teman-teman diklik kiri terus script. Dan karena aku udah siapin sebelumnya inventory GUI ini, tinggal di load. Jadi
extend control. Kenapa extend control? Karena inventory GUI ini kan control nih, tipe control kan, jadi extend control. Terus aku bikin variasi namanya is open dan bool false. Jadi bool itu tuh kayak toggle gitu, bisa di turn on, turn off. Jadi kalau misalnya false ya mati, kalau turn on, kalau true berarti bener gitu kan. Yalah, true bener ya, maksudnya true nyala gitu. Nah, terus aku bikin function open. Jadi pengennya ini kalau misalnya tasnya lagi kebuka, visible true. Jadi visible inventory GUI-nya ini, kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan teman-teman, di kita klik, kita search propertiesnya ada yang namanya visibility. Nah, ini kalau kita hover mouse kita ke visible, tulisannya ada visible. Ini on, jadi visible itu kelihatan. Kalau misalnya aku matiin nih teman-teman, nah ini visible-nya berarti false. Kalau aku nyalain lagi, visible-nya berarti true ya. Terus jadi kalau rucksack-nya open, dia bakal kelihatan, si inventory GUI ini kelihatan. Terus aku nyalain yang namanya bool is open bool ke true. Ini nggak usah diperhatiin dulu teman-teman, ini cuma oret-oretan aku, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, terus function close di sini berarti kalau tasnya close itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah otomatis visible-nya false kan, kayak gini. Nih, nggak ada apa-apa kan. Kalau ini nyala gitu. Nah, jadi visible-nya false, is open-nya kita ganti jadi false. Jadi kayak dari awal lagi. Nah, kita udah bikin itu di inventory GUI kita. Sekarang kita balik ke map dan kita klik di canvas layer. Tinggal kita bikin lagi script di canvas layer. Aku kasih nama canvas layer. Nah, canvas layer.gd. Jadi di sini extends canvas layer seperti biasa. Canvas layer, kenapa extensnya canvas layer? Karena aku nge-attach scriptnya di canvas layer ini. Terus on ready. Jadi begitu mulai game, begitu kita menghadirkan si map ini, udah ada on ready dan inventory-nya adalah inventory GUI. Nama variance-nya itu inventory. Tinggal aku drag kayak gini aja nih. Nah, inventory GUI kayak gini. Terus function ready ini nama function dari sononya, dan ini berfungsi buat nge-call pertama kali game atau scene ini dibuka. Jadi misalnya teman-teman pindah map terus balik lagi ke sini, nanti ready di call lagi sekali gitu. Nah, inventory close ini kayak yang tadi kita udah lihat di inventory GUI close. Jadi di awal-awal kita masuk map, inventory-nya close kan, nggak nyala gitu. Nah, terus di sini ada function input event. Jadi ini buat mendeteksi pencetan. If event is action press, aku udah bikin ini back. Ini ada di penjelasan video sebelumnya. Dapatnya dari mana teman-teman? Ada di project setting, input map, dan kalau di scroll di bawah sini aku udah bikin yang namanya back ini, dan aku pencet E. Kita close, jadi namanya back kan, jadi event. Jadi kalau misalnya dia mendeteksi ada action yang dipencet itu namanya back, yaitu key E tadi yang aku liatin. Kalau misalnya ada yang mencet inventory is open. Dan jika inventory is open, jadi inventory is open, kita lihat lagi inventory yang tadi. Kalau misalnya is open-nya yes, ini kan false nih. Kalau yes berarti inventory-nya jadi close. Dan kalau misalnya inventory-nya bukan is open, jadi bukan is open, jadi close, boolnya itu bukan true maksudnya ya, else jadi inventory open gitu. Jadi kalau misalnya lagi open terus aku pencet tombol back ini, nanti dia jadi close. Dan kalau misalnya dia lagi nggak open, aku pencet, nanti dia jadi open gitu rencananya. Nah, setelah kita udah bikin kayak gini, kita cek dulu
harusnya ini kita lihat kan di layar inventory kita kelihatan. Aku nggak matiin dia sama sekali, aku nggak bikin dia invisible. Tapi kalau misalnya kita play, nah apa rakseknya nggak ada, inventory-nya tuh nggak ada, dan aku pencet back, nah muncul kayak gitu ya. Nah itu kenapa, karena ya tadi karena di ready aku udah nyiapin di awal-awal itu, dia pasti inventory close, mau gimana pun dia tetap close karena aku udah call di ready. Setelah itu